Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati, ya mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya. Termasuk pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak rahmatnya, mencurahkan keridhoannya, mencurahkan maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah 1448 dan kita sudah melewati tahun 1447. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan tahun baru Hijriyah 1448. Semoga tahun yang lalu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kekhilafan juga kekurangan di dalam mengabdi kepada Allah, mudah-mudahan Allah maafkan, Allah tambah dengan kebaikannya, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun 1448, kita diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai aturan-aturannya, dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita bisa mengisinya sesuai haknya, sesuai pantasnya, sesuai keharusannya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, diberikan panjang umur yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keselamatan, diberikan perlindungan dari segala fitnah dan mara bahaya, baik fitnah agama maupun fitnah dunia. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dan keluarga kita semua menjadi hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang soleh. Seandainya di antara kita di tahun yang akan datang dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di mana hadirin wal hadirat yang rahimakumullah, tahun baru Hijriah itu mengingatkan kita untuk selalu hijrah. Rasulullah SAW hijrah secara mental, secara qalbiyah selama 13 tahun di Mekah, melaksanakan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan jahiliyah. Tantangannya berat. Setelah 13 tahun berlalu, hijrah secara qalbiyah, secara mental, kemudian hijrah secara fisik, yaitu pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika pindah dari Mekah ke Madinah pun sebetulnya tidak luput dari tantangan dan rintangan. Sebelum beliau pindah, sebelum hijrah, sudah ada kabar kepada kaum kafir Quraisy, sehingga rumah Nabi dikepung rapat. Nabi dihalangi supaya tidak pindah, bahkan mau dibunuh. Ternyata dengan izin dan pertolongan Allah, mereka yang mengepung rumah Nabi tertidur pulas, sehingga Nabi dan sahabat Sayyidina Abu Bakar bisa keluar dari rumah dengan aman.
Di tengah perjalanan istirahat bersembunyi karena terdengar suara gemuruh orang kafir Quraisy menyusul Nabi Muhammad, mengejar Nabi Muhammad. Kemudian beliau bersembunyi di dalam sebuah goa yang bernama Goa Sur. Yang Goa Sur itu hanya cukup untuk satu orang, gak lebar, tetapi mereka mengejar dan hampir mendekati, hampir memasuki lubang goa, tetapi Allah selamatkan. Mereka melihat sarang laba-laba di pintu goa sehingga mengira mungkin tidak ada orang masuk dalam waktu dekat, sehingga mereka kemudian melewatinya. Nah, sebelum sampai ke Yatsrib, ke Madinah pun Nabi masih ada yang ngejar, bernama seorang kafir Quraisy, bernama seorang pemuda bernama Suraqah, dan itu hampir tinggal sejengkal lagi menebas Nabi, tetapi Suraqah kudanya kemudian ambles ke dalam bumi, Suraqahnya terpental, pedangnya pun lepas. Terjadi 2 kali hampir menebas leher Nabi, tetapi Allah selamatkan. Dan Suraqah pun karena gemetar mendengar Nabi menyebut nama Allah, akhirnya masuk Islam. Perjuangan Nabi membawa Islam, menyelamatkan atau supaya Islam sampai kepada kita itu berat sekali tantangannya. Oleh karena itu, karena termasuk momentum tonggak sejarah perjuangan Islam dimulai dari hijrah fisik Nabi dari Mekah ke Madinah, maka oleh sahabat Umar bin Khattab ditetapkan tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi, mulai dihitung. Kalau bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah ada dari dulunya, cuman baru dihitung setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang dari mulai hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sampai sekarang sudah 1448. Alhamdulillah, dan Islam sampai kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengisi tahun-tahun Hijriah ini, termasuk di tahun baru ini, kita siapkan mental kita untuk hijrah. Makna hijrah bagi kita adalah menjauh dari hal-hal yang membuat dosa, yang menjadi dosa, dari hiruk pikuk atau tata cara yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern sekarang itu dosa atau maksiat gampang sekali, mudah sekali kita dapat, mudah sekali kita temukan, dan gampang terjerumus ke dalam maksiat. Oleh karena itu, pandai-pandai mengisi kehidupan ini dengan mempertebal keimanan, lebih banyak mendekat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, termasuk jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan untuk supaya terhindar dari maksiat kalau kita sudah istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Apalagi kalau ditambah dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah untuk mempertebal keimanan kita. Itu ya, di antara mengisi tahun baru Hijriah 1448. Selain kita terus bersemangat untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran, termasuk syiar-syiar Islam. Karena ada firman Allah, alladzina hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang yang iman, orang yang hijrah, selalu menjauhkan dirinya dari maksiat, wajahadu, dan berjuang menegakkan agama Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan tenaga, dengan semua yang kita punya, meramaikan, memakmurkan masjid, membangun masjid, kemudian kita mengisinya dengan ibadah-ibadah, maka itu termasuk daripada perjuangan menegakkan agama Allah. Allah akan angkat derajat orang itu, dan orang itulah yang termasuk orang-orang beruntung dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah tolong kita dan keluarga kita, terutama Allah berikan pertolongan kepada generasi kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah membimbingnya dengan hidayah dan taufiknya sehingga mereka selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengamalkan sebuah amalan
yang disampaikan oleh Nabi kepada pamannya bernama Abbas bin Abdul Muthalib, dan hadis ini diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Abbas bahwa Nabi berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, maukah engkau aku berikan suatu amalan, yaitu sholat 4 rakaat yang manfaatnya, hikmahnya Allah akan ampuni dosa engkau yang awal, yang akhir, yang sudah terdahulu, yang akan datang, yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara diam-diam ataupun terang-terangan, pokoknya diampuni oleh Allah." Yang 4 rakaat itu dalam setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, kemudian baca tasbih 15 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ruku, di dalam ruku setelah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali saja, baca tasbih lagi 10, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal, baca doa i'tidal yang pendek, Rabbana lakal hamd, baca tasbih lagi 10. Kemudian sujud, baca doa sujud sekali, baca tasbih lagi 10. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, baca lagi tasbih 10. Sujud lagi, baca lagi 10. Sebelum bangun rakaat kedua, namanya duduk istirahat, duduk sejenak, istirahat, baca tasbih lagi 10. Baru setelah selesai tasbih, baca Allahu Akbar, bangun untuk rakaat kedua. Setiap rakaat begitu, hanya kalau dilakukan pada siang hari 1 kali salam, 4 rakaatnya nggak usah pakai tahiyat awal. Tapi kalau di malam hari termasuk sekarang kita lakukan 2 rakaat, berarti 2 kali salam kayak taraweh ya. Nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam baca lagi tasbih 10. Di dalam 2 rakaatnya sebelum salam baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10. Itu ya. Ada 2 kaul, ini yang gampang. Nah, yang gampang. Jadi baca Fatihah, baca surat pendek, kemudian baca tasbih 15 kali, ruku. Kemudian ketika ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, sebelum bangun rakaat kedua 10. Kemudian bangun, setiap nanti surat Fatihah, surat pendek baca 15 kali, ruku 10. Nah, sebelum salam baca tasbih lagi 10. Itu namanya disebut sholat tasbih. Maka kalau kamu mau lakukan setiap hari, kata Nabi kepada Abbas pamannya, kalau gak kuat setiap hari sekali, seminggu sekali. Kalau kamu gak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau gak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Sampai-sampai kalau gak mampu setahun sekali, seumur hidup harus pernah sekali mah. Jangan sampai enggak pernah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sholat tasbih dengan harapan dosa-dosa kita yang sudah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ke depan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya, dibimbing dengan rahmat dan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Niatnya usolli sunnata tasbihi rakaataini lillahi taala. Jadi kita kerjakan secara munfarid, kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Gak apa-apa kalau safnya seperti biasa, saf berjejer seperti sholat berjamaah, tapi lakukan sholat tasbih secara munfarid, karena belum ada hadis yang menganjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Itu ya, paham ya? Nah, insya Allah paham semuanya, sudah pada pinter soalnya. Insya Allah paham semuanya. Sholat tasbih hikmahnya diampuni segala dosa ya. Jangan sampai kita lewatkan. Kalau per hari kita agak pernah ya, momentum menyambut tahun baru sebagai tanda syukur, mari kita laksanakan sholat sunnah tasbih. Usolli sunnata tasbihi rokaatain laita. Setelah 2 rakaat berdiri lagi. Nanti sehabis sholat sunnah tasbih
kita bacakan doa akhir tahun dan awal tahun secara berjamaah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan tambah keberkahan. Itu saja. Kiranya nggak ada pertanyaan. Ya, cukup ya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, perlu kami sampaikan untuk mengingatkan karena bulan Muharram itu adalah bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengisinya dengan ibadah puasa itu sangat bagus, terutama dari tanggal 1 sampai 10. Kalau mau umpamanya tiap hari puasa, 1 hari puasa di bulan Muharram itu pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Kalau kita puasa 1 hari lumayan dapat pahala 1 bulan. Kalau umpamanya ambil pas tanggal 10-nya yang disebut hari Asyura, itu disunahkan sebelumnya atau sesudah tanggal 10 kita puasa lagi, jangan 10 pas tanggal 10-nya doang. Kalau hanya pas tanggal 10 itu menyerupai orang-orang luar Islam, karena agama Nasrani, Yahudi dan agama-agama lain pada tanggal 10 Muharram banyak yang puasa. Supaya kita tidak sama seperti mereka, disunahkan ditambahin bisa sebelum tanggal 10 atau sesudah tanggal 10, jadi 2 hari. Kalau mau lebih afdol ya 3 hari. Karena 3 hari puasa di bulan yang diagungkan oleh Allah sama dengan ibadah 700 tahun. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan sama dengan ibadah 700 tahun. Puasa 3 hari di bulan yang diagungkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau umpamanya kita mah nggak kuat, kumat itu lo lambungnya di bawah puasa, ya rajin-rajin ibadah seperti perbanyak baca istighfar, baca sholawat, baca Quran. Kita mengisi bulan yang diagungkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Nanti ketemu lagi bulan Rajab. Ya, ketemu lagi bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan Rajab. Kalau bulan Ramadan itu spesial untuk umat Nabi Muhammad, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Ashhurul Hurum ini untuk semua umat, dari mulai umat Nabi Adam sampai kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak diperkenankan, sangat besar dosanya kalau bermusuhan, bertengkar di bulan yang diagungkan oleh Allah, ya. Jadi kalau ada kita masalah-masalah dengan keluarga, dengan tetangga, maka harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut karena dosanya besar. Sudah ya semuanya, sholat tasbihnya. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan di tahun yang sudah kita lalui Allah ampuni segala kekurangan, segala dosa kita, dan diterima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang termasuk tahun yang lebih baik buat kita, diberikan keberkahan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan segala urusan kita, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa pergi haji ke Mekah semuanya, amin ya robbal alamin. Pokoknya tambah berkah, bukan tambah istri, tambah berkah, amin ya robbal alamin.
ala hadziniyah wal kunyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natum minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'watana ila taubah minhu ba'da jur'atana ala ma'siyatik wa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi sawaba fanas'aluka Allahumma ya karim ya zal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqta raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadza amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighfar bima yuqribuna ilaika zulfa ya jal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jama'utar rahatan lana min kulli syarr. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal ni'mah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil dua. Jalan-jalan nih. Ada ini. Gue buahnya aja jangan pakai yang daun-daunnya.
Jangan di dalam masjid ya, di dalam masjid. Jangan di dalam masjid ya, makanya ya. Dek, 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 dek. Sakit. Salah ngambil di ujung. Oi, jadi habis diserap. Semua ada nasinya ya, Wadi. Nasinya yang sudah semua nasinya ada nasi. Ada nasinya. Allah Yuda bandel buset.
Yang bikin
Nadona. Aku teh kunang ya. Padu deh. Kabe aja. Nambah